Saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon. Hola netizen yang tercinta, beredar video pernyataan dari ayah almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Ayah Eki bernama Ibtu Rudiana muncul dan buka suara terkait kasus anaknya dan Vina. Ia merupakan Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon. Rudiana mengaku terus berupaya agar kasus yang terjadi pada 27 Agustus 2016 ini terungkap tuntas. Dalam video itu, Rudiana mengenakan seragam polisi dan menahan tangis saat memberikan pernyataannya. Rudiana meminta masyarakat agar tidak membuat pernyataan atau komentar yang menyakiti hati keluarga. Selama ini, ayah Eki mengaku tidak diam saja. Ia bersama pihak reserse kriminal terus berupaya menangkap 3 pelaku lainnya. Ayah Eki meminta masyarakat supaya tidak membuat asumsi yang membuat perasaan keluarga makin sedih dan terluka. Bersama jajaran satuan reskrim, mereka akan terus berupaya untuk menangkap pelaku. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sebelumnya untuk Pak Ibtu Rudiana, saya turut bela sungkawa dan turut berduka cita atas kehilangan anak Bapak yang tercinta, yaitu saudara Eki. Semoga Eki bisa tenang di sisinya dan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan pernyataan Bapak, kalau Bapak meminta kepada seluruh netizen untuk tidak membuat rasa sakit hati lagi dan untuk tidak menciptakan luka yang lebih dalam lagi untuk Bapak dan keluarga, saya mewakili teman-teman netizen yang turut berkontribusi dalam kasus Vina ini ingin menyampaikan kalau kita tidak ada sama sekali niatan untuk membuat rasa sakit dan menciptakan luka itu untuk Bapak dan keluarga yang lainnya. Di sini kami seluruh netizen Indonesia Raya turut merasakan rasa sakit dan luka itu, sehingga kami memiliki niat yang tulus, niat yang baik untuk mencari keadilan bagi Bapak dan keluarga Bapak beserta keluarga dari almarhum Vina. Kami berusaha mengumpulkan bukti-bukti dari jejak-jejak digital para pelaku melalui seluruh sosial media para pelaku. Dan kami bahkan berusaha mencari keberadaan para pelaku, terutama yang masih menjadi DPO dari 3 orang ini, juga orang yang terkait lainnya. Mohon jangan salah paham Pak dan salah persepsi atas niatan kami semua dalam kasus Vina dan Eki ini. Sudah banyak di luar sana akun-akun dari para netizen yang hilang, yang di take down, yang terkena peringatan oleh karena mengumpulkan bukti-bukti dari para pelaku. Dan bahkan video saya yang terakhir yang mengungkapkan para pelaku dari kasus Vina dan Eki ini itu sudah di take down, dan akun saya sekarang saat ini detik ini juga terancam hilang. Ini semua adalah bentuk tindakan tulus dan sayang kami kepada keluarga Bapak beserta keluarga almarhum Vina. Kami tahu Bapak tertekan, kami tahu Bapak sulit untuk mengambil tindakan oleh karena mungkin ada seseorang yang lebih tinggi pangkatnya dibandingkan Bapak sendiri. Tetapi ingat Pak, kasus ini tidak akan mungkin viral dan kasus ini tidak akan mungkin diketahui oleh seluruh satu Indonesia Raya apabila tidak melalui kami, yaitu para netizen. Dan Bareskrim Polri, Master Firasat, dan juga Hotman Paris tidak akan mungkin bertindak kalau tidak melalui kami. Jadi jangan salah paham Pak. Kalian udah nonton kan klarifikasi ayah almarhum dari Eki, yang mana beliau ini menangis selama 14 atau 15 detik itu. Aduh, gue ngelihatnya sampai gak tega gitu ya guys ya. Dan beliau ini kelihatan banget tertekan, dan beliau ini pesan supaya kita gitu ya, netizen Indonesia, warga negara Indonesia, biar gak terlalu banyak berbicara yang aneh-aneh gitu kan, karena keluarga itu sudah sakit dan merasa kehilangan, katanya seperti itu. Dan beliau minta kita supaya mendoakan gitu ya guys ya. Dan gue yakin banget banyak banget yang sependapat dengan gue kalau posisi ayah dari almarhum ini sangat-sangat sulit ya, karena beliau ini kan bekerja di kepolisian gitu loh, terus anaknya jadi korban gitu loh. Dan seakan-akan netizen itu menjudge gitu kan, kalau kepolisian kok kerjanya begini kan gitu ya guys ya. Tapi gue yakin niat netizen itu baik karena hanya ingin mengungkap kasus ini terang benderang. Karena netizen segitu keponya dan melihat ini adalah ketidakadilan, kita hidup di negara hukum, dan kok bisa gitu loh 3 pelaku ini kok bisa lepas gitu loh. Ini gue cuman penasaran aja sih, itu ketiga pelaku itu sadar gak sih
Kalau yang dilawan itu netizen se-Indonesia Raya. Kalau kasusnya ini sudah bikin kepo se-Indonesia Raya. Dan netizen Indonesia itu luar biasa loh. Kalau kalian lihat tuh komenan ya, yang ada di mana-mana. Wetonnya Egy aja udah ketahuan. Wajahnya yang mana aja udah ketahuan. Itu dari semua platform udah di-spill. Bahkan yang namanya Linda itu sampai ada fotonya lagi, foto di depan posternya film Vina. Kemungkinan itu. Bahkan video waktu pas si Linda itu kesurupan aja, itu ketahuan. Bahkan ada yang bilang, enggak itu namanya bukan Linda, itu namanya Indah. Ini itu bakal dikorek, dikulitin satu-satu. Dan ini baru ngomongin netizen, belum ngomongin paranormal. Udah berapa paranormal yang berkoar-koar sekarang. Salah satunya Wirang Birawa itu udah mulai nge-spill tuh. Belum lagi Hotman Paris. Ingat ya, sekelasnya Ferdy Sambo sama Rafael Alun aja tumbang. Yakin bapakmu yang kau bilang di chat itu kalau itu benar kau? Hah? Yang bilang, tenang udah diatur sama bapakku. Gak usah banyak ngomong. Yakin bisa. Kalau kata gue mah ini tinggal soal waktu doang, bakalan ketahuan gitu loh. Jadi mendingan ngaku cepet-cepet daripada lu nyiksa diri gitu kan. Aku aja udah. Klarifikasi dari bapaknya Eki yang di akhir-akhir itu, yang bapaknya Eki mengatakan seperti ini. Selama 8 tahun saya berusaha sabar. Di situ saya melihat ada yang menjanggal, teman-teman. Saya melihat bapaknya Eki ini sedih, tapi selama 8 tahun bapaknya Eki ini menahan sakit yang begitu luar biasa. Ya, bapaknya Eki menahan kebenaran selama 8 tahun. Bapaknya Eki ini sebenarnya bisa mengungkapkan kebenaran, cuman ada orang yang dia takuti sehingga sulit untuk memberitahu kebenaran yang sesungguhnya. Bapaknya Eki ini selama 8 tahun berharap kasus ini terbongkar walau bukan dengan dari bapaknya. Apa yang viral? Kasus Vina. Ya sudah 8 tahun baru sekarang menuju bersih-bersih. Sanggup nggak kepolisian bersih-bersih menuntaskan kasus Vina ini? Kita lihat action-action bapak-bapak kepolisian yang notabene adalah penegak hukum keadilan. Kita lihat actionnya teman-teman dari kepolisian. Saya hanya ingin mengatakan begini teman-teman. Vina itu kedua orang tuanya. Ibunya TKW. Bapaknya kalau nggak salah nelayan. Vina 2016 katanya kecelakaan. Karena keadilan almarhum dia tidak dapatkan. Dia menuntut keadilan memasuki tubuh yang masih hidup. Sehingga baru kepolisian kita lihat. Netizen pun sudah booming memuncak kemana-mana karena kasus Vina ini. Dan inilah luar biasanya netizen. Nah, sampai kapan negara ini akan seperti ini? Sampai kapan? Tolonglah bapak-bapak kepolisian. Penegakan hukum itu tajam ke bawah, tajam ke atas. Baik itu yang orang kaya atau dia yang miskin, hukum harus ditegakkan. Kita jangan sampai timbang pilih dengan penegakan hukum. Apa yang terjadi untuk kasus Vina ini sudah cukup membuat asumsi publik bagaimana kinerja kepolisian. Maka saya secara pribadi memohon kepada pihak kepolisian kembalikan legitimasi masyarakat untuk kelembagaan bapak-bapak semua yang terhormat. Tuntaskan kasus ini setuntas-tuntasnya. 8 orang sudah dijadikan tersangka. Masih ada 3 orang yang katanya pelaku utama yang belum terungkap. Tolong diungkap. Kasihan sekali si Vina. Sampai dia sudah meninggal tetapi arwahnya menuntut keadilan. Itu artinya kita ini kurang memberi keadilan sehingga orang meninggal pun terlunta-lunta meminta keadilan. Bayangkan perih dan miris penegakan hukum kalau seperti ini. Maka kami memohon kepada penegak hukum kepolisian, tuntaskan setuntas-tuntasnya. Cukuplah kasus Vina ini dibuat sedemikian rupa. Dan mudah-mudahan Vina arwahnya sudah bisa tenang dan kepolisian pun bisa menuntaskan kasus ini dengan sebaik-baik. Kami tetap percaya dengan kepolisian. Kami tetap mensupport kepolisian. Anda adalah penegak hukum yang terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. Jaga kepercayaan kami rakyat untuk bapak-bapak semua. Bravo kepolisian, tuntaskan kasus Vina setuntas-tuntasnya. Hukum harus tajam ke atas, tajam ke bawah. Allahu Akbar. 3 orang tersangka DPO kasus pembunuhan Vina ini mungkin temannya Doraemon, teman-teman. Kenapa saya bilang temannya Doraemon? Mereka bisa bersembunyi selama 8 tahun. Mungkin mereka pinjem pintu ajaibnya Doraemon.
Jadi mereka bisa pergi ke dimensi lain atau dunia lain. Atau mungkin juga mereka pergi ke luar angkasa, pinjem baling-baling bambunya Doraemon. Nggak mungkin kan selama 8 tahun ini belum ketemu. Padahal 8 tersangka udah masuk sel, masuk penjara. Tinggal 3 orang. Nggak mungkin kan kalau 8 tersangka ini kalau ditanya apa diinterogasi yang badannya keker, mukanya sangar, terus digertak dikit, nggak ngaku. Dan diangkatnya kasus ini berkat semua Interpol netizen Indonesia. Terus juga sama diangkatnya film Vina. Dan buat Pak Polisi, makasih Pak udah mau mengangkat kembali kasus pembunuhan. Nah, semoga cepat ketemu 3 DPO yang belum ketemu 8 tahun yang lalu Pak. Terima kasih.